bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu, karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti, cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Ya bun. Malam ini Oh malam ini. Jadi kesini memang khusus buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih Bun mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Kak Igun, gurunya gitu. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya, dia ini tulus ya sama Bunda, dia ikhlas sama Bunda. Dan kemarin juga waktu Bunda bilang, Igun, Bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang Bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener nggak, pasti nggak. Bun juga sempat nangis nih di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan Bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau Bunda dari kalau dilihat tuh kan Bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Itu udah hampir 10 tahun. sakit apa Bun? Kenapa sih Bun? Karena Bunda nggak ngecek, Bunda nggak berani. Bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri Bunda. Mendingan Bunda nggak tahu. Kalau Bunda tahu, Bunda jadi berpikir. Jadi Bunda nggak, sampai sekarang Bunda nggak pernah ngecek. Cuman Bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Oh, belum sempat berarti Jadi kalau sholat itu karena suka apa ya, suka karena ya makanya kalau Bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang Bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup. Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat perih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang itu udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Udah sejauh itu Bunda mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak. Iya, karena Bunda kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya? 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai, Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda. Itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh kegiatan Bunda cuma apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Apa nih kepala orang? Sampai kepala. Ya. Ini jadi Bunda ngomongnya nggak ngecek. Iya. Pinggiran tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya aja. Kegiatannya daily. Yang kegiatan Bunda tuh kan paling cuma kalau kerja, sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Oh. Kebetulan bos Bunda tuh banget. Lu apa itu? Kaget gue. Jangan aja. Nah, tunggu ambil tisu dulu. Ulang terus. Princess Jerman.
Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Oh. Kalau misalnya sekarang udah masuk summer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget. Dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Kerjanya di bidang apa sih, Bun? Izin gitu ya? Kerjanya di Iya. bidang apa, Bun? Bunda kan di restoran yang siap saji. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang karena banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji tapi Bunda rapi, bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia tuh kalau di luar negeri tuh memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu. Dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat gitu. Udah berapa lama, Bun, di Kerja sana? di sana tuh besar. Nah itu tuh, jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada yang bilang, Bun, banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau keluar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu, harus hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil kursus Ausbildung itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bro uangnya? Emang besar katanya? Tergantung kalau misalnya bagi buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuman gaji itu di paling banter tuh 7.900. Itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda. Kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri, Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan, tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Dan megang gitu. Kalau Bunda kan bukan, Bunda masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR. UMR Iya. sesuai dengan UMR gitu. UMR-nya berapa, Bun? Kalau di sana berapa, Bun? Berapa euro, Bun? Tergantung kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full side ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa, 60 jam atau 80 jam ya? Sebulan tuh, bulannya juga. Sebelum berapa, Bun? Sampai urat. Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Kadang kotor, kadang-kadang 1.800, 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka kalau gini, di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job, full side atau tal side. Kerja yang full atau setengah atau yang itu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu. Karena Bunda bagian lobby gitu. Gitu. Tapi pernah merasa kesepian gak sih Bun tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian, Bun. Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Kau tahu aja pacar Bunda ya? Iya, kan nonton. Mungkin aroma gatal dia. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun itu udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa. Itu pasti Bunda pengen balik. Kangen. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis. Karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan. Banyak yang memimpikan tapi nggak semua gampang. Dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu
kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman Karena aja. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer, itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu, karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu loh. Bun, transformasi Tapi Bunda kan kalau sekarang di lebih Indonesia kan cantik nih Bunda Bun. kayak Lebih Ivan cantik Gunawan jadi transformasi artis gimana gitu. nih Bun? Reformasi apa itu? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin udah kayak kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diginiin. Karena kalau tadinya Bunda kan nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana pingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini, giginya dibedah. Jadi orang yang Bunda cantik gitu, beda. Nah, dan ini memang wajah ini bukan untuk siapa, untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu. Masih ada Kenapa? keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue tinggal sendirian di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, butuh dibelai-belai, ya kan? hubungannya sejauh ini sudah Sama Abi gimana, Bun? Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki yang lain. Apa ada di antara kalian semua? Apakah ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih, Bun? Kriterianya baik, nggak sok ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. Gimana? WNA Bun. Harus kaya nggak Bu? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA Bun. Warga negara asing atau orang Indonesia. Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana, Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar itu kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan itu beda gitu. Sosok Abi Ayo. gimana, Bun? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol, tapi dia kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Nggak kayak orang Asia kita, nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih, Bun? Bun, kenalnya sejak kapan, Bun? Dan Hah? kenalnya sosok Sejak Abi. zaman di McDonald, dia itu pengisi hati Bunda dalam kejenuhan, kebosanan. Kenapa kerja sangat keras sekali ya, dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi. Itu udah kan suasana kerjaan yang paling tapi karena ada Abi semangat 45. Nah, Ini anak Bunda. Vio ini setiap kali Bunda tidur, dia tahulah karakter Bunda, selalu membangunin. Bunda tidurnya sama Siapa? Hari ini? sama hantu lah. Enggak lah, hari ini sama Vio tadi di hotel. Sering ini sama si Vio. Ini jahat ini memang, kurang aja sama mamanya, digoda-godanya, suka nengok hantu lah segala macam. Masa kita naik mobil diturunkannya, diberhentikannya di. Jadi aku pernah di kuburan dia mana naik tuh? mobil, terus aku berhentiin Tanah Kusir, terus aku setel lagu Lengser Wengi. Iya, kan? Set.